sesama menjadi renungan untuk kita membantu sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Begitu pula dengan kondisi saat ini di mana bencana alam terjadi di sebagian wilayah di Indonesia. Dan TNI Angkatan Laut turut berduka serta berusaha membantu sekuat tenaga untuk masyarakat yang terkena gempa di Mamuju dan juga banjir di Kalimantan Selatan, serta wilayah lainnya yang terkena bencana. Ya netizen, bersama saya Nita yang akan membawakan Navy News hari Selasa 19 Januari 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Informasi pertama, KRI Dr. Suharto 990 melaksanakan tugas operasi kemanusiaan membantu korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Berikut liputan selengkapnya. KRI Dr. Suharto 990 yang dilengkapi dengan 2 unit helikopter yang on board tiba di dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Mamuju dalam rangka melaksanakan tugas operasi kemanusiaan membantu para korban bencana alam gempa di Provinsi Sulawesi Barat. Kedatangan kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut yang membawa 56 personil Satgas ini disambut langsung Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari, didampingi Komandan Lanal Mamuju, Letkol Marinir Laode Jimmy Herizal di dermaga Lanal Mamuju. Kapal jenis landing platform dock ini selain membawa barang bantuan berupa makanan, sembako, dan obat-obatan, serta material alat kesehatan, juga membawa material bangunan dan alat bantu lapangan, serta pakaian. Berikutnya, TNI Angkatan Laut menerjunkan personil gabungan yang dilengkapi peralatan search and rescue untuk membantu evakuasi korban dan distribusi bantuan sosial korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rangka membantu evakuasi korban sekaligus melaksanakan distribusi bantuan sosial untuk korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, TNI Angkatan Laut menerjunkan 91 personil yang berasal dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin. Selain menurunkan personel dari Lanal Banjarmasin, TNI Angkatan Laut juga menurunkan personel Komando Pasukan Katak dan Dinas Penyelaman Bawah Air Koarmada II dengan dilengkapi peralatan search and rescue. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, Satuan Tugas Lanal Banjarmasin membantu mengungsikan warga di Kelurahan Sungai Tabuk ke tempat yang lebih aman, serta mengevakuasi warga yang terjebak di sekitar area jembatan yang putus di Desa Keramat, Martapura, Kabupaten Banjar. Selama melaksanakan evakuasi, Satgas Banjir Lanal Banjarmasin juga turut melakukan pengamanan rumah kosong warga yang tergenang banjir guna menghindari terjadinya pencurian serta memonitor situasi bahan kontak makanan di posko pengungsian. Terima kasih Angkatan Laut. Berita selanjutnya, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Pusat Kesehatan TNI memberikan bantuan dan perawatan kepada masyarakat di Mamuju, Sulawesi Barat. Tanpa mengenal rasa lelah, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Pusat Kesehatan TNI melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan dan pengobatan pada masyarakat di Desa Boyeng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dalam rangka operasi perbantuan penanganan bencana alam gempa bumi di wilayah Sulawesi Barat. Selain pemeriksaan kesehatan, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut juga memberikan bantuan obat-obatan dan perawatan kepada masyarakat Mamuju yang tertimpa musibah gempa bumi. Selanjutnya kita beralih ke Surabaya. 58 lulusan wisuda Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut 2021 berhasil kembangkan inovasi terbaru teknologi Angkatan Laut dan kemaritiman. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mewakili Kepala Staf Angkatan Laut memimpin upacara sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dalam rangka penutupan pendidikan dan wisuda program Pasca Sarjana Angkatan 6 dan Diploma Angkatan 13 STTAL tahun 2021 di Gedung Marore, Bumi Moro, Surabaya. Sebanyak 58 lulusan STTAL yang terdiri dari 18 perwira Magister Teknik Bidang Analisis Sistem,
dan Riset Operasi serta 40 bintara sebagai ahli media bidang teknik ini berhasil mengembangkan berbagai macam karya inovasi terbaru di bidang teknologi keangkatan lautan dan kemaritiman yang diperlukan oleh TNI Angkatan Laut. Usai prosesi wisuda, Wakasal yang didampingi Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Avando Bastari meninjau produk hasil penelitian para prajurit teknokrat STTAL, salah satu diantaranya rancang bangun kon eksplosif sebagai senjata tempur dasar laut dengan sistem firing device berbasis microcontroller Arduino dan LoRa. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu jaga kesehatan dan ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Stay safe, fit, and healthy. Saya Nita beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia hebat. Jal Seva, Jaya Mahi, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.